Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas 4 jenis mesin kendaraan modern yang semakin banyak dibicarakan di era transisi energi saat ini. Nah, dari keempat jenis kendaraan ini, yang pertama itu adalah internal combustion engine atau yang bisa disebut IC, di mana mesin pembakaran dalam yang masih paling umum digunakan. Lalu, ada hydrogen vehicle, kendaraan berbahan bakar hidrogen yang sebagai solusi energi masa depan. Terus yang ketiga ada hybrid vehicle. Nah, hybrid vehicle adalah penggabungan mesin bensin dan motor listrik. Yang terakhir ada electric vehicle, yang dimana kendaraan dengan tenaga full listrik. Nah, dalam presentasi ini saya akan lebih fokus pada dua topik saja. Yang pertama ada internal combustion atau IC dan hybrid. Karena keduanya yang masih relevan dan banyak digunakan di Indonesia. Nah, yang pertama, IC. IC atau mesin pembakaran dalam adalah teknologi mesin kendaraan yang membakar bahan bakar langsung di dalam ruang silinder mesin. Nah, mesin ini bekerja dalam 4 langkah utama, yaitu langkah yang pertama adalah langkah hisap. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke silinder. Yang kedua, kompresi. Piston menekan campuran itu hingga padat. Lalu, ketika pembakaran, busi menyulut api dan menimbulkan ledakan kecil. Yang keempat, buang. Gas sisa pembakaran dibuang melalui knalpot. Dan di sini juga ada jenis internal combustion engine atau IC yang umum digunakan adalah mesin bensin atau auto cycle yang menggunakan busi. Terus lalu ada mesin diesel atau diesel cycle. Ini tidak menggunakan busi, namun menggunakan kompresi. Jadi tekanan tinggi di dalam ruang bakar. Yang ketiga ada mesin rotary. Lebih jarang, lebih banyak digunakan di kendaraan Mazda RX-8. Nah, di sini ada keunggulannya. Keunggulannya uh, sudah sangat luas selama lebih dari 100 tahun dan infrastruktur pengisian bahan bakar sangat memadai. Lalu harga awal kendaraan relatif lebih terjangkau atau lebih murah. Nah, tak luput dari kekurangannya. Nah, kekurangannya hasil pembakaran tersebut menghasilkan emisi gas buang yang sangat tinggi. Jadi menimbulkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Terus konsumsi bahan bakar yang relatif boros. Kenapa? Ketika kita terjebak di padatnya jalan raya atau macet, itu otomatis bahan bakar lebih cepat boros gitu. Terus yang itu ada biaya operasional cenderung lebih tinggi dalam jangka panjang. Nah, di sini ada contoh kendaraannya, yaitu kita bisa lihat tuh ada Toyota Avanza, Honda Jazz, Isuzu Venture. Nah, terus di sini saya akan membahas hybrid vehicle. Nah, hybrid vehicle merupakan kendaraan yang menggunakan dua sistem tenaga, mesin bensin dan motor listrik. Nah, hybrid punya keunggulan efisiensi karena bisa bergantian tenaga listrik dan bensin, tergantung pada situasi. Nah, cara bekerjanya saat kendaraan berjalan pelan seperti di kemacetan, motor listrik yang digunakan. Sedangkan yang mesin bensin ya itu tidak digunakan. Namun, di saat kita butuh tenaga besar seperti saat menanjak, mesin bensin akan aktif. Dan saat mengerem, sistem akan menangkap energi dan menyimpannya kembali ke baterai. Ini disebutnya regenerative braking. Nah, di sini ada keunggulannya atau kelebihannya. Hemat bahan bakar dibandingkan internal combustion engine. Terus emisi yang lebih rendah. Lalu tidak perlu takut kehabisan baterai karena tetap ada mesin bensin. Namun, kekurangannya harga lebih mahal dari mobil biasa. Teknologi lebih kompleks, jadi biaya servis bisa lebih tinggi dibandingkan IC. Nah, di sini ada contoh kendaraannya yang menggunakan sistem hybrid. Nah, di sini ada Toyota Prius, Honda Ioniq,
terus Mitsubishi Outlander, terus Toyota RAV4. Nah, selanjutnya ada hydrogen vehicle. Nah, hydrogen vehicle menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakar utama. Biasanya melalui sistem fuel cell yang menggunakan hidrogen menjadi listrik. Di sini keunggulannya adalah hanya menghasilkan uap air sebagai emisinya. Terus pengisian bahan bakar cepat seperti isi bensin. Namun kekurangannya adalah infrastruktur pengisian hidrogen sangat terbatas. Terus biaya produksinya dan penyimpanan hidrogen masih tinggi. Nah, di sini ada contoh kendaraannya adalah Toyota Mirai, Hyundai Nexo. Lalu ada electrical vehicle atau EV. Nah, kendaraan ini adalah kendaraan listrik sepenuhnya, menggunakan motor listrik dan baterai sebagai sumber tenaga. Mobil ini tidak punya mesin pembakaran, jadi tidak menghasilkan emisi saat berjalan. Nah, di sini keunggulannya adalah emisi yang nol, biaya pengisian lebih murah daripada isi bensin, terus suara yang sangat halus dan akselerasi yang cepat. Namun kekurangannya, harga awal kendaraan masih cukup mahal, waktu pengisian baterai cukup lama, terus jaringan stasiun pengisian belum merata di semua daerah. Di sini ada contoh kendaraan yang menggunakan sistem EV, yaitu ada Tesla Model 3, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq. Nah, dari sini kita bisa melihat tabel perbandingan singkatnya. Nah, kalau IC internal combustion engine tuh emisinya sangat tinggi. Terus sedangkan efisiensinya rendah, isi ulang yang sangat cepat, infrastrukturnya yang tersedia sangat luas. Dan yang di hybrid emisinya rendah, efisiensinya tinggi, terus isi ulangnya tidak perlu colok seperti EV atau electrical vehicle. Infrastrukturnya sangat umum. Terus yang ketiga ada hidrogen, emisinya 0, terus efisiennya tinggi, terus isi ulangnya cepat. Namun infrastruktur untuk pengisiannya sangat terbatas. Terus yang terakhir ada electrical. Nah, emisi yang dihasilkan adalah 0, terus efisiennya sangat tinggi, isi ulangnya yang sangat lama. Terus infrastrukturnya saat ini masih minim dan masih berkembang. Nah, terus dari sini kesimpulannya adalah electrical vehicle berkembang pesat, teknologi baterai solid state mulai muncul. Nah, hidrogen digunakan untuk kendaraan berat dan transportasi jarak jauh. Hybrid cocok untuk transisi di negara berkembang. Nah, regulasi global mendorong net zero emission atau emisi nol. Terus yang terakhir ada infrastruktur pengisian listrik dan hidrogen jadi prioritas pembangunan saat ini. Nah, jadi kesimpulannya, tidak ada teknologi tunggal yang sempurna. Pemilihan kendaraan tergantung kebutuhan, lokasi, dan kebijakan pemerintah. Terus, masa depan mobilitas adalah kombinasi dari efisiensi, keberlanjutan, dan inovasi. Mungkin video ini saya cukupkan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe dari akun ini. Terima kasih.